Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian teman-teman semua bisa mendapatkan manfaat dari video yang saya buat. Baiklah teman-teman, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat objek silinder. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat gelas kaki, kemudian di sini ada piring dan ada mangkuk. Dengan mempelajari video ini, maka teman-teman bisa membuat objek-objek yang berbentuk silinder lainnya. Baiklah teman-teman, kita langsung saja simak saja video cara pembuatannya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara membuat gelas kaki. Kita hapus dulu objek cube ini, kemudian kita buatkan objek silinder. Kita masuk ke front, kemudian kita naikkan ke atas, oke, supaya ujung bawahnya berada di pas garis X. Oke, kemudian dalam keadaan front ortografi kita masuk ke edit mode, tekan tab, kemudian kita rubah viewport shadingnya dengan wireframe. Kita pilih vertex yang paling atas, kita grade, oke, kira-kira tingginya segini. Kemudian kita lukat, kita putar, scroll mouse ke atas, kasih 4 edge, klik lagi 2 kali klik, kemudian kita pilih edge yang di sini, serahkan ke bawah, kira-kira seperti ini, dan ini kita pilih naikkan ke atas. Selanjutnya kita buat kakinya dulu. Kita blok vertex yang 2 ini, kemudian tekan S, kemudian shift Z, artinya kita scale kecuali untuk sumbu Z. Kita geserkan kurang lebih seperti ini, kita klik. Selanjutnya kita pilih yang ini, kita naikkan ke atas sedikit, oke, kemudian S, oke, seperti ini. Selanjutnya kita pilih vertex yang ini, kemudian kita bevel, Ctrl B, kita geserkan, scroll mouse ke atas, kita tambahkan edge-nya, oke, kurang lebih seperti ini. Kita boleh tambahkan lagi, ini kita geser ke atas, kemudian kita pilih yang ini, kita Ctrl B juga, oke, kita klik, kemudian kita bisa geserkan ke bawah, jarak edge tidak terlalu dekat. Yang selanjutnya kita pilih vertex yang ini, Ctrl B lagi, geserkan ke yang ini, sini kita bisa geserkan juga ke atas, diatur untuk jaraknya. Kalau dirasa terlalu jauh kita bisa atur. Untuk yang vertex ini kita bisa geserkan, kemudian kita S untuk dikecilkan. Ini pun sama, geserkan S. Kita pakai feeling kita bagaimana bentuk dari sebuah gelas ini ya. Oke, kalau sudah bentuknya kurang lebih seperti itu, kemudian yang bawah juga kita pilih, kemudian Ctrl B, kita bevel lagi, biar lekukan-lekukan ini terkesan halus, ini juga terkesan halus. Oke, kalau sudah, kita kembali lagi ke shift Z untuk tampilannya menjadi solid, kemudian tab, nah maka objek gelas menjadi seperti ini. Kita coba set semut, nah bentuknya seperti ini. Kemudian untuk atasnya ini kita masuk lagi ke edit mode, kita pilih face yang atas, kemudian X, dan kita pilih face. Nah ini jadi bolong seperti ini. Setelah seperti ini kita kasih modifier. Modifier itu adalah sebuah fungsi dari Blender atau software 3D yang lainnya untuk mempermudah kita membuat sebuah objek.
klik ini untuk masuk ke modifier, kemudian kita klik di kolom generate, kita cari yang namanya subdivision surface. Subdivision surface ini adalah untuk melembutkan atau menghaluskan sebuah objek. Kita klik subdivisionnya, maka dia akan terlihat lebih halus dari bentuk yang tadi. Jadi kita bisa lihat untuk yang bawahnya bentuknya adalah seperti ini. Nah, kita perbaiki, kita masuk tab, kemudian kita pilih face yang bawah, kita hapus teks, kemudian paste, masuk lagi ke tab, bentuk objek akan menjadi seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sini objeknya tipis, maka untuk menebalkannya kita bisa pakai modifier kembali. Kita masuk lagi ke modifier properties, kemudian add modifier, kita cari untuk menebalkan objek itu namanya ada solidify. Kita klik solidify. Di sini ada parameter yang bisa kita gunakan untuk menebalkan, ya, yaitu namanya thickness. Thicknessnya kita tambahkan, misalkan 5, nah, maka di sini objek akan jadi tebal. Kalau ketebalan kita bisa kurangi lagi. Oke, mungkin seperti ini. Oke, kalau sudah, kita masuk lagi ke tab object mode. Kita untuk gelas kaki sudah selesai kita buat. Untuk selanjutnya kita akan membuat objek mangkuk. Untuk objek mangkuk sama seperti tadi kita membuat gelas. Kita pindahkan dulu 3D cursor ke sini. Shift klik kanan. Kemudian kita shift A. Kita pilih silinder kembali. Kita naikkan silinder di sini. Kemudian kita masuk ke edit mode. Supaya bolong tadi kita hapus dulu face yang paling atas. Text, kemudian paste. Kita masuk lagi ke control grafik. Nah, di sini kita rubah viewport shadingnya menjadi wireframe. Shift Z, kemudian kita pilih vertex. Kita pilih vertex yang atas, kemudian kita geserkan kira-kira untuk tinggi mangkuk itu segimana ya. Oke, seperti ini misalkan. Kemudian kita scale, scale. Dan kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan edge-nya di sini. Tambahkan lagi Ctrl R. Kita klik, geserkan kira-kira di sini, klik lagi, kemudian kita S ya. Nah, kira-kira ini. Setelah ada bentuk ini, sama seperti tadi kita lengkungkan. Untuk melengkungkannya kita menggunakan bevel. Ctrl B. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Klik, kita bisa geserkan untuk ini. Oke. Nah, selanjutnya ini bawahnya biar tidak runcing bawahnya. Kan kalau mangkuk itu agak melengkung juga ya untuk bawahnya. Kita masuk lagi ke font. Kemudian kita blok. Untuk edge yang ini kita tekan Ctrl B. Oke, kita kasih lengkukan juga seperti ini, kurang lebih seperti ini. Kita klik Shift Z untuk solid tab. Oke, maka sudah dibentuk sebuah mangkuk. Oke, kalau sudah, kita klik kanan di object mode, kemudian set smooth. Nah, selanjutnya kita kasih modifier lagi biar halus ya. Kalau tidak dikasih modifier, dia ada sedikit bentuk yang agak sedikit kasar. Ini modifier, kemudian di generate pilih subdivision surface. Lakukannya akan halus. Kalau ingin lebih halus, kita di level point bisa ditambahkan ya. Akan lebih halus, tapi dengan risiko semakin banyak kita memberikan levelnya, baik di viewport maupun di render, itu akan semakin berat untuk merender dan untuk vertexnya akan semakin banyak. Kita sesuaikan saja, tidak perlu terlalu banyak. Ya, selanjutnya kita tebalkan, klik lagi modifier, kita pilih yang namanya solidify. Oke, seperti tadi di thicknessnya kita tambahkan 3 misalkan. Oke, selesai kita buat mangkuk. Yang selanjutnya kita akan membuat sebuah piring. Pindahkan 3D cursor sini, kemudian kita shift A, kita pilih silinder lagi ya.
kita masuk ke edit mode, kita hapus dulu face yang ini, ya masuk ke sini, kita rubah menjadi wireframe, kita klik pada teks, oke, kita geserkan sini, sama seperti tadi, kita S dulu, oke. Nah, kemudian kita tambahkan lagi edge-nya, Ctrl R sini ya, kemudian kita S perkecil ya seperti ini. Kemudian kita Ctrl R, kita klik, kemudian S sedikit perbesar ya. Feeling aja ya untuk bentuknya, jadi kita berekspresi, bayangkan bagaimana bentuk piring itu. Selanjutnya lakukan lagi untuk melengkungkan pinggiran-pinggirnya secara halus. Kita Ctrl B lagi, tadi di bevel, oke, mau lebih seperti ini, kita sesuaikan saja di sini ya. Kemudian ini juga sama, kita lengkungkan ini sama, kita Ctrl D bevel. Untuk jumlahnya bisa kita sesuaikan ya. Kalau sudah, kita bevel yang bawah juga, Ctrl D biar halus. Oke, jumlahnya paling segini. Oke, kalau sudah Shift Z, kita masuk ke object mode, kemudian klik access mode. Oke, ini bentuk piringnya seperti ini. Nah, sama seperti tadi, biar lebih halus, kita tambahkan subdivision surface-nya. Oke, maka objek piring akan lebih halus. Kemudian kita bisa tambahkan jadi 2 kalau pengen lebih halus lagi. Dan kita tebalkan ininya, kita pilih solidify. Nah, maka untuk membuat objek piring, mangkuk dan gelas sudah selesai kita buat. Selanjutnya kita buat untuk alasnya. Kita kasih plane, Shift A, kemudian match plane. Oke teman-teman, untuk video ini dicukupkan dulu sampai modeling. Maka yang selanjutnya saya akan memberikan tekstur. Ini adalah untuk tekstur kaca. Mangkuk saya akan memberi tekstur besi, dan untuk piringnya saya akan berikan tekstur plastik yang akan saya bahas pada video selanjutnya. Tetap ikuti channel saya untuk melihat bagaimana cara memberi tekstur pada objek silinder yang sudah saya buat. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.